Sobat Gaptek Saham, berjumpa lagi dengan saya Ayu di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bagi Anda yang tertarik dengan indikator saham lokal kami, bisa kunjungi website www.gaptekbisaprofit.com. Silahkan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Bagi Anda yang ingin mendapatkan sinyal gratis dari kami setiap hari, caranya mudah, cukup pembukaan akun di Jasa Utama Kapital Sekuritas melalui admin kami di 0821 2121 8507. Jangan lupa follow IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham, dan silakan like, share, subscribe, dan komen video ini jika ada pertanyaan dari Anda. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, pada grafik harian hari ini IHSG naik Bapak Ibu 0,4%. Untuk trennya masih uptrend, Bapak Ibu bisa lihat candlenya masih berada di atas persen band kuning, direction persen band kuning masih menukik ke atas, dan pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau sampai saat ini. Selama IHSG tidak koreksi turun dan tidak closing di bawah persen band kuning, di bawah harga 6850, maka trennya masih tetap uptrend. Demikianlah tren IHSG hari ini. Next kita ke Antam. Untuk Antam, Antam ini merupakan salah satu emiten yang kami rekomendasikan di video sebelumnya tanggal 4 April yang lalu, di mana saat itu candlenya berada di sini Bapak Ibu dan harganya masih di 2.600-an. Lalu hari ini, wow, Bapak Ibu bisa lihat ya, candlenya sudah bergerak naik dan sudah mencapai harga di 2.800. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah ikut nyontek entry pada Antam, tentu saat ini sedang senyum-senyum ya. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki GPS yang bisa membantu Bapak Ibu menentukan kapan saat uptrend dan downtrend, serta bisa membantu Bapak Ibu mengetahui kapan entry point yang tepat dan exit point yang tepat. Demikianlah tren Antam hari ini. Next kita ke INDY. Untuk INDY pada grafik harian trennya juga masih tetap uptrend. Sebelumnya INDY ini juga merupakan salah satu emiten yang kami rekomendasikan pada video tanggal 4 April yang lalu, di mana saat itu candlenya dekat dengan persimpangan persen band kuning atau harga murah di sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat 3 hari berturut-turut candlenya sudah bullish dan saat ini sudah mencapai di harga 2.700-an. Wow, mantap! Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah ikut entry pada INDY. Demikianlah tren INDY hari ini. Next kita ke DMMX. Untuk DMMX pada grafik harian, memang candlenya masih berada di bawah persen band kuning Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu bisa lihat bahwa sudah muncul kode up berupa candle bullish, panah naik, panah biru dan hijau. Lalu pada bagian bawah AT Aristo juga sudah berubah dari hitam menjadi hijau sejak tanggal 6 April kemarin. Dan hari ini candlenya kembali bullish menuju persimpangan persen band kuning. Bagi Bapak Ibu yang mau curi start terlebih dahulu, bisa entry di harga saat ini di 1875. Dengan target terdekat kita yaitu di daerah persen band kuning di 1920. Dan jangan lupa cut loss apabila candlenya kembali koreksi turun dan closing di bawah Hull MA di bawah harga 1680. Atau bagi Anda yang ingin menunggu DMMX confirm uptrend, maka bisa melakukan beli setelah candlenya closing di atas persen band kuning di atas harga 1940. Demikianlah tren DMMX hari ini. Next kita ke Arna. Untuk Arna, pada grafik harian trennya nampak masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada bagian bawah AT Aristo masih berwarna hijau sampai saat ini.
Lalu garis DO20 kuning nampak menukik ke atas, garis ATR Tosca dan garis HUL MA juga nampak masih menukik ke atas. Demikian juga dengan direction persen band kuning yang masih nampak mengarah ke atas. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Arna, masih bagus dikoleksi untuk jangka panjang. Dan bagi Anda yang ingin masuk pada Arna, bisa melakukan pesan beli sebagian di area support di 890 atau bisa melakukan pesan beli di harga murah di 885. Untuk target terdekat kita yaitu di 945 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 875. Demikianlah tren Arna hari ini. Next kita ke BBNI. Untuk BBNI, pada grafik harian nampak bahwa candlenya masih berada di atas persen band kuning yang menandakan bahwa trennya masih uptrend. Direction persen band masih menukik ke atas, garis DO20 kuning nampak menukik ke atas, garis ATR Tosca juga nampak menukik ke atas, dan pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu bisa lihat candle hari ini berada di area support ya. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada BBNI bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 8175 dengan target terdekat di 8575. Nah, sebetulnya BBNI ini bagus dikoleksi untuk jangka panjang. Bagi Bapak Ibu yang trading scalping, maka silakan cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 7870. Demikianlah tren BBNI hari ini. Next kita ke BMRI. Untuk BMRI, pada grafik harian nampak bahwa sebelumnya candlenya mengalami koreksi turun ke arah persimpangan persen band kuning, di mana kemarin sudah muncul panah turun dan pada bagian bawah ATR Risto juga sudah berubah menjadi hitam. Namun candlenya belum mampu closing di bawah persen band kuning, Bapak Ibu. Nah, candle hari ini sudah kembali bullish dan masih berada di area persimpangan persen band kuning atau di harga murah. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada BMRI bisa melakukan beli di harga saat ini di 7700. Untuk target terdekat kita yaitu di 8100 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning. Nah, BMRI ini juga bagus untuk dikoleksi jangka panjang Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin trading scalping, maka silahkan cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah harga 7600. Demikianlah tren BMRI hari ini. Next kita ke BIMAS. Untuk BIMAS atau Bank Mas Pion Indonesia Tbk, pada grafik harian nampak bahwa candle hari ini bullish dan sudah nembus di atas persen band kuning. Pada bagian bawah, ATR Risto juga sudah berubah menjadi hijau. Direction persen band kuning yang awalnya menukik ke bawah juga nampak mulai mendatar. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada BIMAS, apabila candle hari ini berhasil closing di atas persen band kuning, di atas harga 1400, maka besok BIMAS sudah confirm uptrend dan Anda sudah boleh open posisi. Untuk target terdekat kita yaitu di 1670 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 1385. Demikianlah tren BIMAS hari ini. Next kita ke JSMR. Untuk Jasa Marga, untuk JSMR atau Jasa Marga Persero Tbk, pada grafik harian nampak bahwa trennya masih uptrend karena candlenya masih berada di atas persen band kuning. Kemarin memang muncul panah turun, panah merah, dan candlenya bearish. Namun, pada bagian bawah ATR Risto masih berwarna hijau sampai saat ini. Lalu, candle hari ini sudah nampak kembali menguat, kembali naik atau bullish. Direction persen band nampak masih mengarah ke atas. Garis ATR Tosca juga nampak masih menukik ke atas dan didukung dengan garis DO20 kuning yang juga nampak masih menukik ke atas, memberikan kita sinyal atau kode bahwa Jasa Marga ini ada potensi naik lagi ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Jasa Marga masih bisa di hold. Bagi Anda yang mau masuk pada Jasa Marga bisa melakukan cicil beli sebagian di harga saat ini di 3770 atau bisa melakukan pesan beli di harga murah di 3600. Untuk target terdekat kita yaitu di 3920
Dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 3530. Demikianlah tren jasa marga hari ini. Next kita ke MPMX. Untuk MPMX pada grafik harian trennya masih uptrend. Nampak bahwa sebelumnya candlenya sempat mengalami koreksi turun menuju persimpangan persen band, namun belum mampu closing di bawah persen band kuning. Direction persen band masih mengarah ke atas, ATR Tosca dan garis DO20 kuning juga nampak masih mengarah ke atas, memberikan kita sinyal atau kode bahwa MPMX ada potensi untuk naik ke depannya. Saat ini candlenya masih berada di dekat persimpangan persen band kuning atau harga murah. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada MPMX, bisa entry di harga saat ini di 1015 dengan target kita di 1245 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 1057. Demikianlah tren MPMX hari ini. Next kita ke PPRI. Untuk PPRE atau PP Presisi TBK, pada grafik harian trennya juga masih nampak uptrend dan masih mengalami sideways atau konsolidasi. Pada bagian bawah ATR Risto masih berwarna hijau, direction persen band nampak masih mengarah ke atas, ATR Tosca dan garis DO20 kuning juga nampak menukik ke atas, memberikan kita sinyal bahwa PPRE ada potensi naik lebih tinggi lagi ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang mau cicil beli sebagian pada PPRE, bisa entry di harga saat ini di 176 dengan target terdekat kita di 184 sampai dengan 204. Jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 166. Demikianlah tren PPRE hari ini. Next kita ke MSIN. Untuk MSIN atau MNC Digital Entertainment TBK, pada grafik harian trennya juga masih nampak uptrend. Sebelumnya candlenya berada di area persimpangan persen band kuning, namun belum mampu closing di bawah persen band. Candle hari ini sudah kembali bullish. Nampak jelas bahwa direction persen band kuning masih menukik ke atas, garis ATR Tosca, garis DO20 kuning juga nampak menukik ke atas. Dan pada bagian bawah ATR Risto juga nampak masih berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada MSIN masih bisa entry di harga saat ini di 5600. Untuk target terdekat kita yaitu di 6450 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 5390. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami rekomendasikan hari ini. Silakan Bapak Ibu pertimbangkan sekiranya emiten yang mana yang ingin Bapak Ibu beli. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.